Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian penilaian tengah semester 2 untuk soal-soal bagian A yang soal HOTS. Nah, sekarang sudah ada soal nomor 6. Langsung aja kita bahas soalnya. Ceritanya ada sebuah roket dengan panjang tertentu bergerak dengan kelajuan sebesar 1/3 akar 5C. Bagi pengamat yang diam di bumi, panjang roket akan mengalami yang A, B, dan C itu dia berbicara mengenai penyusutan, sementara poin D dan E itu dia berbicara mengenai pemuaian. Kalau pemuaian itu berarti pemelaran ya. Artinya dia ukurannya bertambah besar, kalau penyusutan berarti ukurannya semakin bertambah kecil. Nah, untuk mengetahui apakah dia semakin bertambah besar atau semakin bertambah kecil, artinya kita harus menghitung berapa nilai dari delta L-nya. Nah, kemudian setelah kita dapat nih nilai dari delta L, baru kita persentasikan nilainya. Langsung aja kita bakalan hitung ya delta L itu. Nah, untuk menghitungnya kita bisa pakai persamaan L dikurang L0. Karena kita belum tahu berapa nilai L sehingga harus kita hitung dulu. Di sini kita bakalan hitung pakai persamaan dari L sama dengan L0 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L0-nya biarin aja dalam L0. Kemudian kita masukin V-nya itu adalah 1/3 akar 5C. Atau bisa kita tuliskan akar 5/3C dikuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan C kuadrat. Kayaknya kurang panjang ya. Kita coba tulis ulang dulu deh. 1 dikurang V-nya tadi adalah akar 5/3 ya. Akar 5/3C lalu dibagi C dikuadratkan. L0-nya biarin aja, lalu tinggal kita kuadratin. Akar 5 kuadrat itu berarti 5. Kemudian ini berarti 5/9. C dengan C-nya kita coret. Kok L0 ya? L harusnya nih. L sama dengan L0. Akar ini jadinya 1. Ini sama aja dengan 9/9 kan? Berarti dapatnya itu adalah 4/9. Berarti L itu adalah 2/3 L0. Nah, setelah dapat nilainya ini, langsung kita masukin ke sini ya. Berarti 2/3 L0 dikurang L0, hasilnya adalah negatif 1/3 L0. Nah, jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwasanya roket itu mengalami penyusutan bagi pengamat yang diam di bumi. Setelah itu kita bakalan hitung persentasenya. Untuk menghitung persentasenya berarti tinggal dikali dengan 100% aja. Nah, hasilnya itu sekitar 33,33%. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Partikel bermassa diam M bergerak dengan kecepatan sebesar 0,8C. Berarti diketahui bahwasanya nilai dari M0-nya sama dengan M. Berdasarkan teori relativitas Einstein, massa partikel selama bergerak menjadi berapa? Berarti yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari delta M-nya. Ini mirip ya sama kayak nomor 6 tadi. Cuman yang nomor 6 itu dia menanyakan persentasenya. Kalau ini enggak, dia nggak perlu menghitung persentasenya. Jadi cukup nanti menghitung delta M-nya aja.
Nah, untuk menghitung delta M, kita bakalan pakai persamaan M dikurang M0. Nah, di sini kita bakalan hitung terlebih dahulu berapa nilai dari M. Menghitungnya kita bakalan pakai persamaan dari M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M0 nya itu adalah M0 ya harusnya ya. Karena kalau kita lihat di optionnya, dia kan menyusut sebesar sekian M0. Berarti M0 nya sama dengan M0 deh. Oke, M0 nya tetap M0. Kemudian 1 dikurang V-nya berapa? 0,8C. 0,8C itu dikuadratin adalah 0,64C kuadrat. Lalu dibagi C kuadrat. Dicoret ya, kemudian dikurangin aja. 1 kurang 0,64 itu berarti 0,36. Akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Berarti M-nya adalah M0 per 0,6. Ini kita ubah ke desimal aja kali ya. 1 dibagi 0,6 itu adalah 1,67. Berarti M-nya adalah 1,67 M0. Hasilnya itu adalah 0,67 M0. Nah, kalau kita lihat di sini ya 0,67 M0 itu adalah yang menyusut, berarti yang B. Kita lanjut ke nomor 10. Seorang astronot saat berumur 35 tahun menaiki pesawat ruang angkasa yang berkecepatan 0,8C. Berarti ini T awal aja kali ya, kita buat ya TA 35 tahun. Lalu V-nya itu adalah 0,8C. Seorang ilmuwan yang berada di bumi berumur sama dengan astronot sebelum berangkat ke antariksa. Ketika astronot kembali ke bumi, ilmuwan tersebut telah berumur 60 tahun. Berarti T ilmuwan 60 tahun. Menurut astronot, ia menganggap dirinya kembali ke bumi umur berapa? Oke, langsung aja kita bahas. Di sini kita bakalan menggunakan persamaan dari dilatasi waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di sini kan ada dua buah pengamat ya adik-adik, ada astronot dan ilmuwan. Astronot ini adalah pengamat yang melakukan perjalanan ke antariksa. Sementara ilmuwan ini dia hanya mengamati kejadian di bumi. Artinya waktu sejati atau delta T0 ini milik si astronot. Sementara si ilmuwan ini selang waktunya adalah delta T. Nah, step yang pertama sebelum masuk ke sini ya, kita bakalan hitung dulu berapa selang waktu si astronot itu melakukan perjalanan menurut ilmuwan yang berada di bumi. Caranya adalah kita tinggal mengurangkan usia awalnya dengan usia akhir dari ilmuwan. Berarti 60 dikurang dengan 35, hasilnya adalah 25 tahun. Nah, jadi menurut si ilmuwan, si astronot itu dia melakukan perjalanan selama 25 tahun. Sekarang tinggal kita masukin ya, 25 sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V-nya berapa tadi? V-nya 0,8C ya. Kalau 0,8C itu berarti 0,64C kuadrat. Dibagi C kuadrat, lalu C kuadrat dengan C kuadratnya kita coret. Nah, ini tinggal dihitung aja. 1 dikurang 0,64 itu berarti 0,36. Nah, akarnya itu berarti 0,6. Artinya ya menurut si astronot dia itu melakukan perjalanan selama
15 tahun. 15 tahun itu didapat dari 25 dikali dengan 0,6 ya adik-adik. Nah, setelah kita dapat nih berapa lamanya perjalanan menurut si astronot, kita bakalan menjumlahkan usia awal si astronot dengan lamanya perjalanan menurut dia. Artinya si astronot usianya itu adalah 35 tambah 15 yaitu 50 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B.